Allahumma sholli ala Muhammad. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahman taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Alaq ayat 6 ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la illam yantahi lanasfa'an Bin Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kazibatin khati'ah falyad'u nadiya sanad'u zabaniya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Jadi setelah manusia itu dia mendapatkan ilmu dari Allah melalui perantara kolam, ada yang tanpa perantara. Yang perantara kolam namanya bil kasbi, karena kita usahakan. Ada yang tanpa perantara namanya
bil wahbi, itu sejenis ilmu laduni. Jadi ada dua cara untuk memperoleh ilmu dari Allah. Perantara kolam, perantara yang satunya tanpa perantara, langsung diturunkan oleh Allah ke dalam hatinya. Makanya kita setiap memulai sesuatu apapun yang penting harus diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tidak membaca itu, fahuwa aqta', maka terputuslah rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah terputus, barokah dari Allah terputus. Jadi ilmunya nanti ilmu enggak barokah. Supaya ilmunya barokah, misalkan ini hal penting dalam kehidupan kita, dalam mencari ilmu, kita harus mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kebanyakan orang yang sudah mendapatkan ilmu yang banyak, apalagi ilmu itu tidak barokah, yang menyebabkan kala tidak demikian. Apanya yang tidak demikian? Innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kenapa kok melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna, sesungguhnya manusia itu melihat dirinya merasa cukup. Jadi misalkan kita itu sudah pinter, merasa pinter, dan kadang sering kita itu meremehkan orang lain, melampaui batas. Tatkala dia itu salah, yang ditegur itu orang pinter, yang ditegur itu orang pinter. Kalau orang pinter ditegur karena kesalahannya, dan orang pinter itu ilmunya tidak barokah, pasti ngeles, pasti membantah. Lakon sopo mau negur aku, mau ngasih nasihat aku, kan cah cilik pinginani, apalagi awakmu, gurumu, yaimu, surene wis gurumu ini pasti tidak akan mau menerima nasihat. Kalau sudah merasa pinter, merasa alim, merasa. Terus juga dalam hal kekayaan, kalau orang itu sudah merasa kaya, tidak kaya, cuma merasa kaya, terus gayanya juga dia seorang borju, seorang yang kaya raya, pasti dia malu tatkala dia itu ketahuan kalau dia itu tidak kaya, atau bahkan dia kaya temenan, berkecukupan, mobil mewah, rumah banyak, rumah mewah juga. Mewah di sini mepet sawah. Pasti secara psikis dia akan berubah, psikisnya itu berubah. Akhirnya dia itu tidak butuh sama orang, karena dia sudah merasa cukup, gak butuh orang. Apalagi orang, Tuhan pun akhirnya dia gak butuh. Seperti siapa? Fir'aun. Fir'aun itu melampaui batas. Kalau di sini toga yang di sini adalah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu melampaui batas. Kenapa kok melampaui batas? Nanti diterangkan. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya manusia itu ila rabbika, kepada Robnya, kepada Tuhannya, ruj'a, akan kembali. Tuhannya siapa? Kalau Tuhannya Ar-Rahman Ar-Rahim, pasti Allah. Karena Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Tuhan kita itu Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang, pasti kita sebagai hambanya akan melakukan kasih dan sayang dalam kehidupan kita. Jadi kita punya sifat ulas asih sama orang, sama diri sendiri, sama keluarga, sama tetangga, sama masyarakat, sama siapapun. Pasti kita, kalau Tuhannya Ar-Rahman Ar-Rahim yaitu Allah, pasti kita juga perbuatan kita mencerminkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Namun apabila sebaliknya yang kita pertuhankan adalah hawa nafsu kita, ya kita akan kembali kepada Tuhan kita. Kalau yang sampean pertuhankan adalah hawa nafsunya, maka besok tatkala sampean meninggal akan kembali kepada Tuhannya sampean. Siapa? Hawa nafsunya. Sedangkan hawa nafsu itu mengajak, mendorong kepada hal kejelekan. Pasti akan mencerminkan dalam kehidupan keseharian kita. Kalau orang mempertuhankan hawa nafsunya. Contohnya apa? Amarah, itu nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu, katanya Allah di dalam Al-Quran itu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong kepada perbuatan jelek atau keburukan. Tergantung kita. Perbuatan kita di atas dunia ini mencerminkan siapa Tuhan kita. Kalau Tuhan kita itu, kalau Rob kita itu Ar-Rahman Ar-Rahim, pasti perbuatan kita juga Ar-Rahman Ar-Rahim, mencerminkan kasih dan sayang terhadap diri kita, terhadap keluarga, terhadap tetangga, dan terhadap orang lain. Pasti kasih dan sayang. Namun kalau Tuhan kita yang kita pertuhankan adalah hawa nafsu kita, itu pasti perbuatan kita terdorong melakukan kejelekan atau keburukan. Siapa Robnya yang mengajak atau mendorong ke hal keburukan itu adalah hawa nafsu. Na'udzubillah. Ara'aital ladzi yanha. Seandainya kalian itu melihat, seandainya kamu itu melihat ada seseorang yang mencegah, menahan dan mencegah untuk apa? Abdan idza shalla, kepada seseorang ketika dia sedang sholat. Jadi ada orang sedang sholat, sampai cegah. Misalkan sampai melihat itu ada seseorang sedang sholat, terus ada orang datang mencegah, gak boleh sholat orang itu. Gimana perasaannya sampean? Pikiran kata Allah, ya opo lek awakmu delok ana wong sedang sholat terus ada orang datang mencegah dia untuk sholat. Piye? Coba pikir. Siapa ini? Abu Jahal. Tatkala melihat kanjeng Nabi Yuna sholat, kanjeng Nabi Yuna Muhammad sholat, Abu Jahal itu mencegahnya, enggak boleh kanjeng Nabi itu sholat depan Ka'bah, itu enggak boleh. Ara'aita in kana 'alal huda. Coba seandainya kalian melihat, seandainya kamu melihat, in kana, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad itu 'alal huda, dia melakukan sholat itu karena melaksanakan petunjuk dari Allah, aw amar bittaqwa, atau melaksanakan perintah ke arah ketakwaan dari Allah. Coba delok, ada orang lagi sholat karena dia itu mendapatkan petunjuk dari Allah atau perintah dari Allah untuk ketakwaan, sedangkan ada seseorang mencegah orang itu, apa yang harus kita perbuat? Pasti gregetannya, lihat orang api kok dielei. Sedangkan Abu Jahal ini adalah toga, melampaui batas. Masa ada orang sholat dan di situ adalah kanjeng Nabi Muhammad, gak boleh sholat. Dan Abu Jahal ini sampai sekarang itu hidup di mana? Di jiwa orang-orang yang toga, yang menuruti hawa nafsunya. Hidup Abu Jahal hidup di jiwa orang-orang yang toga,
Rasulullah juga hidup di jiwa-jiwa yang bertakwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Dan Abu Jahal itu tatkala sampai melihat, misalkan sampai hidup di zaman Abu Jahal, enggak usah Abu Jahal, sekarang banyak udah Abu Jahal. Ara'aita, coba kita tatkala kita melihat in kadzdzaba wa tawalla, ada seseorang diajak untuk ke arah ketakwaan terus dia nggak mau. Padahal benar, kadzdzaba itu mendustakan, benar, tapi kita tidak mau. Beda dengan kafir. Kalau kafir itu belum datang udah dia nggak mau, benar atau tidak dia nggak mau. Kalau ini Abu Jahal ini tahu kalau itu memang dari Allah, petunjuk dari Allah, tahu memang, namun dia mendustakan. Wa tawalla, dan dia mungkur berbalik arah, gak mau temenan dia. Kalau cuma dinasihatin masih menghadap, dia mungkin ada kemungkinan bisa menerima suatu saat. Tapi kalau udah balik arah, gak mau nemen, berarti melampaui batasnya. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah itu Maha melihat? Memang cuma tahu toh, tapi tidak dirasakan pakai hati. Tahu toh Allah itu Maha tahu, tapi tetap korupsinya. Allah itu Maha tahu, tetap maksiatnya. Ini cuma sebatas kaul toh, perkataan saja, cuma sekedar tahu tapi tidak dirasakan. Coba kita tatkala kita kalau mau tahu tentang rasa, tatkala azan berkumandang Allahu Akbar, menandakan bahwa itu mengajak kita untuk melakukan sholat. Kalau yang mendengarkan tidak ada rasa, tidak ada getaran di jiwa, biasa saja ada ya waktunya sholat gitu, tapi tidak bergegas untuk ambil wudhu, untuk persiapan untuk melakukan sholat berjamaah misalkan. Nggak ada kalau nggak ada rasa. Padahal di surat Al-Jumu'ah itu jelas, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau dia tahu, kalau dia paham, dia pasti akan bergegas untuk memenuhi panggilan Allah, dan dia akan tinggalkan jual beli, dia tinggalkan keduniaan, dia tinggalkan pangkat dan jabatan untuk bersegera menghadap kepada Allah secara berjamaah. Terus misalkan sampean Mas Anggit misalkan udah mau nikah kurang 1 minggu, masih lama Mas? Masih. Misalkan mau nikah kurang 2 minggu misalkan, terus intens sudah ininya, persiapannya udah oke. Terus pas di kantornya lagi istirahat, ada calonnya nelpon, sayangku kan, atau my princess itu kan. Tatkala nelpon calonnya itu, pasti Mas Anggit itu akan melihat, loh, calonku nelpon, apa cepat diangkat atau dibiarkan dulu? Pasti akan segera diangkat. Kan apa? Ada getaran di jiwa, ada rasa. Oh, penting ini, pasti diangkat. Halo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Wah, seneng karena ada rasa. Coba yang nelpon sebaliknya, finance misalkan, tatkala sampai lambat bayar angsuran, di telepon, waduh, FIF, waduh, mau diangkat atau digeledak dong? Pasti, karena tidak ada rasa, ya digeledak aja. Udah tahu kok aku nggak punya uang, ditipu nih. Itu ya bedanya. Makanya tatkala kita mencintai Allah, pasti di dalam hati kita itu ada rasa.
idza dzukirallah wujilat qulubuhum, tatkala diperdengarkan atau diingatkan tentang Allah, pasti hati seorang mukmin itu akan bergetar. Allahu Akbar, langsung deg-deg. Ada rasa rindu, ada rasa cinta untuk segera memenuhi panggilannya. Kala kenyataannya kebanyakan tidak. La illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Seandainya seseorang itu tidak, siapa di sini, Abu Jahal, seandainya Abu Jahal terus melaksanakan sesumbarnya. Jadi sebelum ayat ini turun, Abu Jahal itu sesumbar di depan kaumnya, itu di depan jemaahnya. Abu Jahal ini pemuda atau orang yang sangat berpengaruh, anggaplah Gus lah, tapi di kalangan kafir Quraisy berpengaruh dia. Sosialnya luar biasa bagus. Kalau sekarang sedekahnya luar biasa Abu Jahal itu. Punya kaum, punya jamaah. Abu Jahal itu ganteng. Nama aslinya Abu Jahal itu adalah Amr bin Hisam. Amr atau Umar bin Hisam. Keren Abu Jahal itu. Kenapa kok dinamakan Abu Jahal? Karena dia bapak kebodohan, melambangkan seorang bapak yang sangat-sangat bodoh, karena sudah datang hudan, sudah datang petunjuk dari Allah melalui kanjeng Nabi, melalui kitab, melalui ayat-ayatnya Allah, tapi dia tidak mau beriman kepada Allah. Seandainya dia tetap melaksanakan ancamannya itu, ancamannya apa? Kalau Muhammad nanti kelihatan sujud lagi di sini di depan Ka'bah ini, akan aku injak lehernya. Makanya keras Abu Jahal, gagah keras. Beda dengan Abu Lahab. Kalau Abu Lahab itu pengecut. Kalau Abu Lahab pengecut, main belakang, main fitnah, main ghibah, main sihir. Itu Abu Lahab. Kalau Abu Jahal keren dia. Abu Jahal itu gagah. Kalau kalau nggak setuju temannya. Makanya Muhammad itu datang membawa tauhid itu ancaman buat dia. Zalim Muhammad katanya Abu Jahal. Dia di depan karena dia melindungi jamaahnya itu. Lanas fa'am bin nasiyah. Seandainya dia tetap melakukan apa yang jadi karepnya, dia tidak berhenti. Lanas fa'am bin nasiyah, maka kata Allah, akan aku cabut paksa dari ubun-ubunnya. Jadi mau dimatikan sama Allah, mau ditarik ruhnya itu dari ubun-ubunnya. Mau ditaruh kemana? Mau dilepone ke neraka. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubun yang gimana? Ubun-ubun yang selalu mendustai ayat-ayatnya Allah, dan ubun-ubun yang selalu pikirannya itu selalu durhaka atau berbuat dosa kepada Allah. Coba sampai kalau masalah ubun-ubun ini ya, kalau sudah piktor, pikiran kotor itu panas ini, panas terus jatuh duduk. Kalau sudah berhayal tentang kemaksiatan, melihat cewek cantik terus menghayal, di sini tempatnya tuh, menghayal seandainya akhirnya nafasnya tersengal-sengal, jantungnya deg. Kalau sampai lihat cewek cantik itu, mana tempatnya? Di ubun-ubun tempatnya perkataan, pikiran itu di ubun-ubun. Terus kalau Muhammad nanti tetap, katanya, kalau tetap Muhammad melaksanakan ruku sujud di depan Ka'bah, nanti aku akan lehernya, aku injak lehernya. Padahal di situ kekuasaannya Abu Jahal pada saat itu, Islam masih belum banyak. Fal yad'u nadiyah, maka disuruh jawab oleh Allah. Fal yad'u nadiyah, maka ajaklah nadiyah, gangstermu ajak.
Kanjeng Nabi suruh bilang gitu. Kalau lewani mencegah aku lagi sholat, kamu bilang nanti ke Abu Jahal. Dibilang gimana ya Allah? Faliyad'u nadiyah. Ajak wis gengmu wis, gangstermu wis, kelompokmu. Nadia itu gangster, geng atau kelompok. Sanad'u zabaniyah. Nanti kata Allah, kamu ajak wis zabaniyah. Siapa zabaniyah itu? Malaikat penjaga neraka, laskarnya neraka itu. Ketuanya malaikat Malik. Ini laskarnya neraka itu yang suka dorong ke dalam api neraka itu namanya Zabaniyah, malaikat Zabaniyah. Kalla, jangan begitu dah, katanya. Enggak begitu maksudnya. La tuti'u, jangan kamu ikuti jiwa-jiwa Abu Jahal yang ada di dalam jiwamu. Jadi Abu Jahal itu tetap hidup sampai sekarang di dalam jiwa-jiwa orang yang toghah, yang melampaui batas. Siapa toghah itu? Yang selalu berbuat kedurhakaan, selalu berbuat dusta atas ayat-ayatnya Allah, atas nikmat-nikmatnya Allah. Pokoknya dusta dan selalu berbuat durhaka, itu namanya toghah. Wis la tuti'u, kamu jangan ikuti, jangan taat kamu terhadap jiwa-jiwa toghah, jiwa-jiwa Abu Jahal yang ada di dalam jiwanya sampai, gak usah ikuti. Namun wasjud waqtarib, namun kamu tetap melaksanakan sujud waqtarib, karena di dalam sujud itu tempat saat terdekatnya seorang hamba dengan Allah. Wasjud waqtarib, maka kalian sujud, maka kalian akan dekat dengan Allah. Jadi sujud itu adalah saat atau keadaan terdekatnya seorang makhluk, seorang hamba dengan sang Khalik atau Allah. Jadi sampai harus perbanyak sujud. Makanya nanti di sujud terakhir perbanyak doa di situ sampai. Doanya nggak usah panjang-panjang, simpel aja. Ya Allah, sukseskan saya apa misalkan dalam pekerjaan, misalkan dalam asmara. Ya Allah, jodoh saya dekatkan dong. Gak usah banyak-banyak, Allah itu udah tahu harap disampaikan itu. Ya Allah, dapatkan saya kerja. Iya, dapatkan saya kerja, dan ngelamar, kata Allah gitu. Kalau sampai nggak ngelamar, siapa yang mau manggil sampean kerja? Yang penting kita itu harus ikhtiar. Wasjud itu maknanya kita harus taat dan patuh kepada Allah. Paham ya? Jadi intinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita itu harus membaca bisa pakai kolam supaya kita bisa mendapatkan ilmu dan iman, juga bisa membaca pakai hati supaya kita mendapatkan iman dan takwa. Semua ilmu yang kita dapatkan harus caranya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, agar ilmu yang kita dapatkan, agar harta yang kita dapatkan, agar pengalaman yang kita dapatkan mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau ilmunya mendapatkan rahmat dari Allah, kalau hartanya mendapatkan rahmat dari Allah, kalau pengalamannya mendapatkan rahmat dari Allah, pasti wasjud waqtarib, mengajak kita kepada sujud. Karena di sujud itu saat atau waktu atau keadaan terdekatnya seorang hamba dengan Allah. Makanya perbanyak doa di dalam sujud. Semoga Allah mengabulkan segala niat doa baik kita. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana
النهار واجعله لنا هدى